Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah salah satu perawi hadis tentang bismillah. Ar-Rahman Al-Fatihah juga riwayatkan tentang bismillah, apakah dijaharkan atau disirkan. Maka beliau termasuk yang sharih mengatakan tidak dijaharkan atau disirkan. Tetapi sebagian riwayat beliau ya ada membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama hadis di antara mereka supaya semua hadis itu dipakai sehingga dijamak atau dikompromikan antara hadis-hadis yang bertentangan, satu riwayat jahar, satu riwayat sir. Maka maksud sir di situ adalah tidak dikeraskan seperti membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Yang dimaksud dengan jahar dengan sir artinya tidak sekeras itu. Yang dimaksud dengan jahar dibaca dengan suara yang sekedar terdengar oleh imam dan yang di depan atau yang paling depan. Di sini ini diambil kesimpulan ini diambil oleh para surah atau di antara surah hadis karena yang meriwayatkan jahar itu rata-rata adalah sahabat senior. Adalah sahabat yang sudah tua, artinya sudah berumur. Sedangkan yang meriwayatkan sir itu semuanya adalah sahabat muda atau kalangan wanita. Berarti di sini bisa dipahami terkesimpulan bahwa jahar yang dimaksud tidak terdengar oleh yang di belakang, tapi hanya terdengar oleh yang di depan. Karena di depan itu orang-orang yang sudah tua-tua atau dewasa. Sedangkan sahabat yang masih muda-muda mempersilahkan yang tua-tua di depan. Apalagi oleh wanita. Wanita tidak terdengar. Dengan demikian, maka hadis semuanya terpakai. Tapi kalau kita tarjih sir misalnya, maka hadis jahar kita parkir. Tapi kalau kita tarjih jahar, hadis yang menyebutkan sir kita tidak pakai. Tapi dengan yang seperti ini, al-jama' seperti ini, sehingga semua hadis yang jahar maupun yang sir bisa digunakan. Maka seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, al-jam'u ma'ankan ahabbu ilaina. Ya, mengkompromikan hadis-hadis yang kontradiktif, yang bertentangan, lebih kita cintai daripada mentarjih ini salah satunya. Karena kalau tarjih kan memilih salah satu dari kelompok hadis yang berbeda. Misalnya kita tarjih sir, ya, berarti hadis yang mendapatkan jahar kita tidak pakai. Artinya dengan alasan macam-macam, karena ini kuat misalnya, lebih kuat hadis sir daripada jahar. Dan memang dari sisi riwayat sanadnya hadis sir lebih kuat. Hadis yang jahar riwayat Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim. Sedang riwayat jahar hanya dalam Sahih Muslim atau yang di bawahnya lagi. Dari sisi kekuatan kuat riwayat sir. Jelas? Dari sisi riwayat. Tapi dari sisi fikihnya berimbang kan? Ya, karena ada ijtihad di antara para ulama di dalamnya. Apakah bismillah ayat dari Al-Quran atau tidak dan seterusnya. Ini panjang pembahasannya. Intinya bahwa dengan kompromi tadi yang disebutkan, bahwa jahar yang dimaksud adalah mengeraskan suara sedikit sehingga terdengar oleh imam itu sendiri dan yang dekat dengan imam. Sedangkan yang jauh dengan imam tidak dengar. Inilah sebabnya kenapa yang junior-junior tadi meriwayatkan riwayat sir. Ini min haitsu waqi' riwayat, dari sisi fakta riwayatnya ini bisa diterima dan sangat logis karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sab pertama itu orang-orang yang liyaliyani ulul ahlami minkum wan nuha.
Hendaknya yang di belakang saya ini orang-orang yang berakal dan berilmu. Jadi yang di belakang imam itu adalah orang yang sudah balik dan berilmu, atau yang diutamakan yang besar-besar, yang tua-tua. Sedangkan yang masih kecil atau masih belum balik misalnya, itu diletaknya di belakang. Dan mereka lah yang merawatkan itu sir. Tidak ada di mereka jahat. Sedangkan seperti Abu Hurairah yang sudah berumur, dan dia kan dekat dengan Nabi SAW. Darinya diriwayatkan 2 riwayat. Satu riwayat sir dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Satu diriwayatkan dipahami riwayatnya jahar, dan itu dalam Sahih Muslim. Berarti bertentangan 2 riwayatnya kan, ada sir ada jahar. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama bahwa yang maksud dengan sir itu tidak seperti kuat suara membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa yang dimaksud dengan jahar itu adalah menguatkan sekedar terdengar oleh yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian seluruh riwayat akhirnya menyatu dan berpadu. Nah, mana yang bagus? Daripada bebantah kita satu sir satu jahar, lebih baik dua-duanya dipakai, yaitu dijaharkan sekedar terdengar oleh yang dekat.